Puji Tuhan saudara, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, firman Tuhan berkata, tentu ini percakapan ketika Tuhan menampakkan diri kepada kepada Thomas ya maksud saya. Dan Tuhan Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara. Jadi Thomas ini menuntut sesuatu tanda melalui Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hendak berkata, aku ini. Termasuk rekan-rekan dari Thomas telah menyampaikan bahwa mereka telah melihat Tuhan. Tapi Thomas ragu-ragu bahkan tidak percaya. Maka Tuhan Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, mengalami Tuhan tidak harus mengalami kejadian-kejadian yang spektakuler atau kejadian-kejadian yang nyata di depan mata kita. Tidak perlu demikian, saudara. Kita harus berani percaya bahwa bumi ini ada, pasti ada yang menciptakannya. Apalagi saudara mengenai manusia yang begitu sempurna. Pasti ada yang menciptakannya, saudara. Dan memang ada yang menciptakan. Kita harus mempercayai itu, saudara. Kalau umat perjanjian lama, ya saudara, mereka sangat membutuhkan tanda, bahkan pengalaman yang spektakuler dari Allah atau dari Bapa, baru mereka percaya. Oh, wajar sebab bangsa ini merupakan bangsa budak yang telah mengalami perbudakan selama kurang lebih 400 tahun lebih di tanah Mesir. Zaman pemerintahan Firaun, saudara. Ini bangsa yang tidak berpendidikan, bangsa budak, yang orientasi berpikirnya hanya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi wajarlah mereka membutuhkan pengalaman yang spektakuler atau membutuhkan tanda. Maka Tuhan izinkan banyak tanda-tanda terjadi kepada bangsa Israel melalui kedua hambanya Musa dan Harun. Tentu di antaranya pengalaman-pengalaman spektakuler itu di mana Tuhan mendatangkan tulah atas Mesir. Kematian anak sulung, kemudian laut Teberau terbelah menjadi dua bagian. Air yang pahit menjadi manis. Batu yang keras, gunung batu bisa mengeluarkan air ketika Musa menunjuk. Kemudian pada malam hari mereka melihat pengalaman spektakuler di mana mereka dituntun dengan tiang api. Di siang hari di tengah teriknya matahari mereka dilindungi dengan tiang awan. Wow. Dan memang mereka butuhkan itu, saudara. Pengalaman-pengalaman spektakuler seperti itu. Sebab melihat latar belakang bangsa ini adalah bangsa budak, tidak berpendidikan, saudara. Tetapi kita khususnya umat perjanjian baru,
kita tidak perlu mencontoh mereka. Ya, termasuk tidak perlu mencontoh Thomas. Nanti melihat tanda-tanda yang ada di tubuh Tuhan Yesus baru mempercayai bahwa Dia telah bangkit, bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara. Tidak perlu demikian. Luar biasa orang kalau sampai berani mempercayai keberadaan Tuhan. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Dan termasuk saya kira saya sendiri. Pertobatan saya itu bukan berangkat dari pengalaman-pengalaman spektakuler. Tentu dari kesadaran, dari unsur kesadaran, saudara. Percaya bahwa Allah itu ada. Mendengar firman, mendengar khotbah, itu sudah cukup membuat seseorang bisa memiliki iman lah, saudara. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, remato Kristus. Nah, orang bagaimana bisa menimbulkan iman, mempercayai keberadaan Allah kalau tidak membaca dan mendengar firman? Oleh sebab itu ya saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya mendorong kepada saudara sekalian untuk tetap percaya dalam keadaan apapun. Entah saudara mengalami masalah ekonomi, bisnismu menghadapi kegagalan, termasuk sakit tidak kunjung sembuh. Kita mempercayai Tuhan, saudara. Kita harus percaya bahwa Dia ada. Kalau di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18, ini seorang nabi yang luar biasa, saudara. Yang menaruh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba teralau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini nabi yang hebat, saudara. Mempercayai keberadaan Allah walaupun dia mengalami kekecewaan, entah karena pohon anggur tidak berbunga, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada. Wah, itu benar-benar. Tapi keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan tidak berubah, saudara. Sukacitanya pun, kebahagiaan pun tidak berubah. Beda dengan istri Ayub. Kutuki saja Allahmu itu. Nah, saya kira banyak orang Kristen juga berkeadaan demikian. Kita harus berani mempercayai keberadaan Allah. Bahwa Dia ada. Dia yang mengendalikan jagat raya ini. Dia yang memberi kita napas kehidupan, saudara. Dan oleh sebab itu kalau kita mempercayai keberadaan Allah, Dia nyata, bahwa Dia adalah roh adanya, kita jangan berbuat dosa. Kita harus berjuang untuk hidup suci dalam segala hal. Dari setiap gerak pikiran kita, perkataan dan tindakan-tindakan kita harus tepat presisi. Kita harus memiliki iman, keyakinan, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kita hidup di bawah pemerintahan Allah yang tidak kelihatan itu.
Bukan nanti tunggu hidup di bawah pemerintahan Allah ketika kita menutup mata dan masuk di kerajaannya. Justru sejak kita masih di bumi, kita mempercayai kerajaan Allah telah turun atas kita. Dan di dalam doa Bapa kami juga tersirat itu. Datanglah kerajaan. Itu pemerintahan Allah yang turun atas kita. Jadi kita tidak boleh sembrono hidup, sembarangan hidup. Tidak boleh, saudara. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kita tidak boleh ada di wilayah abu-abu atau mediokritas. Tidak boleh, saudara. Kita harus benar-benar berada di kutub ekstrim, dan kutub ekstrim itu adalah kekudusan hidup. Sebab Dia adalah Allah yang kudus. Tidak seorang pun dapat merasakan atau melihat Allah tanpa kekudusan hidup. Memang kita terseok-seok, enggak apa-apa, saudara. Tangan Tuhan kuat bagaimana melindungi anak-anaknya yang berjuang hidup suci kudus, tidak bercelah. Sekalipun dalam keadaan sulit sukar, selalu ada dalam perlindungan Tuhan, ada jalannya. Anda bisa membayangkan bagaimana bangsa Israel menghadapi laut Teberau. Ternyata ada jalan. Allah bekerja, saudara, turut mengambil bagian. Di tengah-tengah bangsa ini mengalami kehausan akan air. Mereka mendapati air tapi pahit. Hanya melemparkan dengan sebatang kayu ke air tersebut, diubah menjadi manis. Gunung batu mestinya hanya ditunjuk bisa keluar air. Selalu ada jalan, saudara. Oleh sebab itu kita harus menguatkan percaya kita kepada Tuhan di tengah dunia yang makin sukar. Percaya kepada Allah, tapi kita memilih, aku percaya kepada Tuhan, saudara. Ya, ayo kuatkan iman kita, saudara. Karena dunia ini tidak mungkin bertambah baik. Tapi kita terus mempercayai bahwa Dia hidup. Dunia ini seperti dunia Mesir. Seperti Yusuf ada di tanah Mesir. Dia menguatkan percayanya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego ketika menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Akan mereka sampai mau kehilangan nyawa. Tapi mereka mempercayai Dia Allah yang hidup. Ya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian.